Bupati Subang Haji Ruhimat didampingi Wakil Bupati Subang Agus Maskur Rosyadi dan Bupati Indramayu Hajah Nina Agustina Dai Bahtiar beserta para pejabat Forkopimda menerima audiensi Forum Masyarakat Peduli Jabar dan Nelayan terkait dampak pembangunan Pelabuhan Patimban di Rumah Dinas Bupati Subang, pada Senin tanggal 23 Agustus tahun 2021. Audiensi tersebut merupakan upaya yang difasilitasi oleh Bupati Subang, Bupati Indramayu dan Kapolres Subang dalam merespon dan menindaklanjuti unjuk rasa para nelayan yang tergabung dalam Paguyuban Nelayan Patimban dan Paguyuban Nelayan Indramayu yang terkena dampak pembangunan Pelabuhan Patimban pada tanggal 16 Agustus. Menurut Ketua Forum Masyarakat Peduli Jabar Asep Sumarna Toha, audiensi tersebut merupakan sarana silaturahmi dalam rangka mengungkapkan aspirasi para nelayan Patimban dan Indramayu terkait kompensasi atas pembangunan Pelabuhan Patimban kepada para nelayan. Dirinya menyampaikan bahwa telah terjadi upaya penyesatan di dalam AMDAL pembangunan Pelabuhan Patimban yang salah satunya menyatakan bahwa areal tersebut bukan area tangkap ikan. Dirinya menjelaskan bahwa berdasarkan data yang didapat dari Pemdes Patimban bahwa nelayan yang terdampak sebanyak 800 orang sementara nelayan Desa Ujung Gebang Indramayu 200 orang, total 1.000 orang dengan jumlah perahu sebanyak 250 perahu. Pelabuhan Patimban merupakan proyek strategis nasional yang berada di area seluas 369 hektar dan di backup oleh area mencapai 356 hektar dengan biaya 43,2 triliun dan mulai dibangun pada Agustus 2018 dan diprediksi selesai 2027. Nah, pada awalnya 2019 nelayan mulai resah karena penghasilannya menurun drastis dan sehingga melakukan aksi-aksi, namun hanya dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga hingga 16 kali mereka diminta data namun tak kunjung terima apapun dari proyek pembangunan pelabuhan. Nah, sekitar Agustus 2019 nelayan mengadukan ke lembaga kami, Forum Masyarakat Peduli Jawa Barat. Nah, di November 2019 kita sudah beraksi di Pemda dan di DPRD selama 2 kali. Selanjutnya 2019 direspon oleh Bupati dengan ditindaklanjuti pertemuan di Hotel Nalendra kalau tidak salah. 11 November 2020 kami melakukan aksi jalan kaki ke Jakarta dengan anggota nelayan sekitar 13 dan didampingi dari kita 10 orang. Dan sampai di sana tanggal 23 November hari Senin, kemarin hari Kamis sampai dengan hari Senin. Sampai di DPR RI ditemui oleh Kang Deddy Mulyadi dari Komisi 4, kebetulan di bidangnya. Sehingga sempat ada argumen dan dialog dengan Kang Deddy bahwa masalah ini masalah kecil, ditangani oleh daerah saya sudah selesai. Bahasanya seperti itu. Dan dia menyatakan bahwa saya akan telepon langsung ke Bupati agar menyiapkan atau menyalurkan bantuan berupa sembako seminggu sekali terhadap nelayan yang kian terpuruk ekonominya akibat Pelabuhan Patimban. Di Februari 2021 nelayan terus menagih janji Kang Deddy Mulyadi, namun sampai hari ini juga janjinya juga tidak ada. Padahal beliau sudah meminta data dan kita sudah kirim data nelayan. Kita kirim berupa PDF langsung ke Kang Deddy dan ajudannya. Bahkan Kang Deddy malah sinis ke saya. Jadi sinis saya karena memang terus ditagih janjinya. Pada Juli 2021 kemarin sebelum 2021 kembali dilakukan aksi di KSOP, namun lagi-lagi deadlock lagi karena tuntutannya menurut KSOP adalah sampai 100 tahun pun tidak akan relaksasi karena di dalam AMDAL itu tidak disebutkan bahwa itu adalah area tangkap nelayan, padahal itu adalah area tangkap nelayan. Ini jadi persoalan. Jadi kalau saya melihat bahwa ada penyesatan di AMDAL Patimban karena di sana disebutkan bahwa area tersebut yang digunakan oleh Pelabuhan Patimban bukan area tangkap nelayan, padahal itu adalah area subur makmur nelayan Patimban dan
Ujung Gebang. Nah, selanjutnya terakhir 16 Agustus di KS Point juga. Kebetulan dihadiri langsung oleh Pak Bu Kapolres dan disepakati akan menghadirkan semua stakeholder, para jajaran pimpinan daerah, ya, Forkopimda 2 kabupaten, dan ini alhamdulillah berhasil. Terima kasih Bu Kapolres dan Bapak Bupati Subang yang sudah berhasil membuat kegiatan atau acara silaturahmi 2 kabupaten. Sementara itu Kepala KSOP Patimban Heri Purwanto menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima pengaduan serta telah melakukan dialog dengan para perwakilan nelayan dan menjelaskan apa yang menjadi ketentuan yang berlaku. Dirinya menyampaikan bahwa terkait penentuan area tangkap ikan merupakan wewenang pihak berwenang berdasarkan konsensus dengan pihak pusat. Terkait kompensasi, ganti rugi nelayan atas dampak pembangunan pelabuhan Patimban, dirinya menyampaikan adanya kendala pada aturan dan ketentuan yang tidak mengatur terkait adanya kompensasi. Dirinya menyampaikan pula bahwa harus ada tolak ukur yang menjadi dasar atas pemberian kompensasi kepada para nelayan terdampak. Apakah daerah tangkap atau bukan? Makanya penjelasan saya bahwa itu memang bukan berdasarkan saya, itu berdasarkan aturan yang tertulis dalam peraturan Gubernur Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dinyatakan bahwa untuk yang direncanakan dilakukan pembangunan pelabuhan Patimban, silakan dilakukan pembangunan karena wilayah tangkap ikannya ada di sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanannya. Lalu ditindaklanjuti dengan studi AMDAL. Bahwa dari studi AMDAL jelas rekomendasinya. Jadi artinya pembangunan pelabuhan ini tidak serta-merta bukan kami yang membangun, bukan hanya Kementerian Perhubungan yang membangun, ini adalah merupakan sudah kesepakatan nasional, sudah kebijakan pemerintah. Di sisi lain, Ketua Umum Forum Masyarakat Peduli dengan tegas mengimpali pernyataan KSOP terkait dengan AMDAL bahwa tidak realisasinya dana kompensasi kepada nelayan jelas ada penyesatan AMDAL. Ia pun meminta agar para kepala daerah dan legislatif untuk mengusut unsur penyesatan AMDAL dan memperjuangkan nasib nelayan yang terkena dampak pembangunan pelabuhan Patimban. Pihaknya membantu nelayan bukan untuk kepentingan pribadi tapi untuk kepentingan masyarakat sudah menjadi tugasnya Bupati. Poinnya kita sudah dapat bahwa nelayan tidak mendapatkan kompensasi itu adalah di AMDAL tercatat bahwa itu bukan area tangkap nelayan, jelas. Kejar ini. Dan itu adalah rekomendasi dari provinsi. Sementara faktanya adalah itu adalah area tangkap nelayan. Dan nelayan Ujung Gebang sebutkan bahwa nelayan Ujung Gebang adalah nelayan Arab. Padahal nelayan Ujung Gebang adalah nelayan biasa. Apalagi nih Bupati Indramayu, advokat, mantan advokat nih, lebih paham tentang hukum. Kalau bicara soal penyesatan di dalam AMDAL itu endingnya seperti apa dan apa upaya hukumnya, ini lebih paham lagi Bupati Indramayu. Subsidi dan menyelesaikan pondok yatim Buapa yang di belakang kantor saya, nilainya 1,3 miliar. Sama itu juga kita tolak. Artinya kepentingan saya bukan kepentingan pribadi. Ya barangkali ini forum masyarakat peduli apa kaitannya dengan nelayan? Kan nggak ada kaitan. Di akhir audiens, Bupati Subang Haji Ruhimat berharap melalui pertemuan ini agar antara pemerintah daerah yang berada di wilayah Pantura, Jawa Barat dapat saling bersinergi, sehingga pembangunan pelabuhan Patimban ini menjadi jalan kesejahteraan bagi masyarakat dan menjadi bahan kebijakan yang akan disampaikan ke pemerintah pusat. Bahwa dampak pembangunan pelabuhan Patimban merupakan sebuah masalah yang menuntut solusi serius dari pemerintah pusat. Kedua bupati meminta kepada nelayan untuk berikan waktu 2 minggu. Pihaknya akan melanjutkan diskusi antar dua pemerintah daerah dan Forkopimda. Selanjutnya kedua bupati menemui ratusan nelayan yang sudah menunggu di halaman kantor bupati untuk memberikan penjelasan secara langsung hasil dari audiensi tersebut. Terkait hal ini, saya minta kami tidak akan tinggalkan dan tidak akan diamkan teman-teman, ya. Namun minta waktu 2 minggu karena tadi tentunya belum ada keputusan, ya. Untuk itu puas, tidak puas. Hari ini saya minta waktu 2 minggu untuk bagaimana 2 minggu ke depan ada jawaban bagaimana jawabannya. Ya, mudah-mudahan jawabannya puas. Ya, kan? Puas untuk kedua belah pihak.
baik untuk nelayan maupun untuk pihak KSOP. Ya, nah tentunya terima kasih. Mudah-mudahan biar bagaimanapun saya orang tua kalian, saya orang tua dari KSOP. Oke, mudah-mudahan kami bisa menjembatani. Mungkin kita bisa ketemu silaturahmi seperti yang tadi disampaikan Pak Bupati juga Pak Ida. Kita butuh waktu 2 minggu. Tetap kita adalah pro rakyat. Ya, mari kita tolong semuanya dalam keadaan tenang. Jangan sampai ada saling memprovokasi. Keputusan 2 minggu ini jadi lebih baik lagi antara pemerintahan, KSOP, juga masyarakat. Amin.